Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara seiman sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Juga tidak lupa saya ucapkan selamat pagi buat Tante dan Om Ye saya, juga Cewenwen di tempat. Kembali kita bertemu dalam sarapan pagi hari ini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, melalui Bapak dan Ibu Gembala saya masih diberi kesempatan untuk kembali belajar melayani Tuhan melalui sarapan firman Tuhan di pagi hari ini. Sarapan pagi hari ini saya beri tema GPS atau navigator ya. Yaitu adalah seperti peta memberikan arah atau jalan yang benar di muka bumi ini. Demikian pula sistem penempatan global rohani kita. Tuhan sudah atur semua asal kita terhubung dengan Tuhan. Kadang kita sering berpikir kehilangan arah dalam hidup kita. Kita harus koreksi diri kita. Apakah kita masih mengasihi Tuhan atau kasih itu sudah hilang? Yang membuat kita kehilangan arah dalam hidup karena kita tidak bisa menangkap sinyal-sinyal dari Tuhan. Dalam Amsal pasal 4 ayat 23, demikian firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Juga dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalanmu. Saya lebih suka ayat ini yang dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ya, karena kita harus menjaga hati kita, supaya kita tetap terhubung dengan Tuhan. Karena di sini dikatakan, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalanmu. Hati kita akan menentukan jalan hidup kita. Ketika kita menjaga hati kita, maka kita akan punya tujuan yang jelas. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana kita harus menjaga hati kita? Seringkali kita kehilangan hubungan dengan Tuhan. Kita perlu mengantisipasi cepat-cepat permasalahan itu. Kadang banyak orang keliru mengambil keputusan. Kita akan buka dalam Amsal pasal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Juga sama ayat ini ditulis lagi dalam Amsal pasal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ini peringatan sudah 2 kali ditulis. Itu berarti kita harus betul-betul menjaga hati kita, supaya kita tetap terhubung dengan Tuhan. Lalu, bagaimana kita harus melakukan sesuatu? Ketika kita kembali mengaktifkan GPS rohani kita atau navigator kita, maka kita bisa menangkap sinyal dari Tuhan. Kita akan buka dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Kita tidak pernah tahu yang ada di depan kita. Tapi Tuhan selalu memberitahukan apa yang akan terjadi. Tuhan hadir saat ini dan saat yang akan datang. Di sini ada gambaran yang akan kita buka. Di dalam Rut, waktu terjadi kelaparan di Israel, Elimelek yang tinggal di Bethlehem, Yehuda, ia tinggalkan Bethlehem. Bethlehem artinya rumah roti. Bersama keluarganya untuk menetap di Moab. Elimelek artinya Tuhanku adalah rajaku, Tuhan dalam hidupku. Namun dia tidak benar-benar mengalami Tuhan. Dia tidak benar-benar mengalami Tuhan dalam hidupnya. Karena dia meninggalkan Bethlehem. Sedangkan Naomi artinya adalah kesenanganku atau kesukaanku.
Suami istri ini mempunyai arti nama yang luar biasa. Namun, demi memuaskan lapar jasmani, keluarga Elimelek justru ke Moab dan mendapat kelaparan rohani. Kita buka dalam Rut pasal 1 ayat 3. Rut pasal 1 ayat 3, demikian firman Tuhan. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Di sini saya tidak menceritakan tentang kejadian dialami Rut, tapi ini mengingatkan kepada kita supaya kita senantiasa terhubung dengan Tuhan. Maka dari itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadikan Tuhan sebagai Raja dalam hidup kita dan senantiasa mengaktifkan roh kita untuk menangkap pesan atau sinyal dari Tuhan. Karena kalau kita tetap mengaktifkan GPS kita yang terhubung dengan Tuhan, maka apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan kita. Sekian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Biarlah di tahun baru ini, kerohanian kita semakin hari semakin dewasa, semakin dibangkitkan dan menyala-nyala melayani Tuhan. Tidak lupa saya ucapkan selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.